Waktunya melanjutkan kembali maraton Iron Man dan sekarang kita sudah sampai di film yang kedua. Film yang satu ini merupakan salah satu film favorit di MCU yang lagi-lagi memperlihatkan Tony Stark harus menghadapi kegilaan yang ditimbulkan oleh teknologi ciptaannya dan ayahnya sendiri. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat beberapa penampilan karakter lain dalam franchise ini yang memegang peranan penting juga di keseluruhan installment MCU. Langsung saja, main Tamiya di Rusunawa. Ini dia Iron Man 2. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2010, kembali disutradarai oleh Jon Favreau yang juga mengambil peran sebagai Happy Hogan dalam film ini. Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark alias Iron Man, Don Cheadle sebagai Colonel Rhodes atau Rudy alias War Machine, Gwyneth Paltrow sebagai Pepper Potts, Scarlett Johansson sebagai Natalie Rushman alias Natasha Romanoff, Sam Rockwell sebagai Justin Hammer dan juga ada Mickey Rourke sebagai Ivan Vanko alias Whiplash. Seperti biasa kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan film yang satu ini. Mudah-mudahan udah pernah nonton semuanya ya. Film ini diawali dari kota Moskow, Rusia. Di sana, media nasional menayangkan konferensi pers yang digelar oleh Tony Stark dengan mengungkapkan identitasnya sebagai Iron Man kepada publik dunia. Selama tayangan tersebut, Anton Vanko yang merupakan seorang ilmuwan yang sedang sekarat akhirnya meninggal dalam pelukan putranya, yaitu Ivan Vanko, sambil mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya hal yang tersisa untuk dia wariskan adalah pengetahuannya. Setelah dicek, ternyata warisan tersebut adalah sebuah blueprint arc reaktor. Dia juga memberitahu putranya tersebut bahwa Ivan memiliki hak atas kesuksesan yang diperoleh oleh Tony Stark dan keluarganya, yang akhirnya memotivasi Ivan untuk membalaskan dendam terhadap Tony Stark. 6 bulan kemudian, Tony Stark terus melakukan aksinya sebagai Iron Man untuk melindungi orang-orang dan akhirnya popularitasnya pun meningkat. Kali ini dengan mengenakan armor Iron Man-nya kembali, dia terbang menuju ke sebuah panggung pertunjukan di mana ternyata dia kembali menggelar Stark Expo di Flushing Meadows, Corona Park, New York City. Longest period of uninterrupted peace in years because of me. Dalam acara tersebut, Tony Stark berharap agar Amerika bisa merasakan kedamaian dengan didirikannya kembali Stark Expo. Tidak lupa juga Tony Stark menampilkan video almarhum ayahnya yaitu Howard Stark yang menampilkan sebuah diorama kota masa depan pada saat acara Stark Expo yang pertama pada tahun 1974. And for the first time in human history, the possibility of world peace. Di saat yang sama, Stark meninggalkan panggung lalu memperhatikan bahwa toksisitas darahnya semakin meningkat, disertai dengan pembuluh darah yang terlihat rusak di sekitar dadanya yang semakin meluas. Dia merahasiakan hal tersebut kepada semua orang. Di saat acara telah selesai, pengawal pribadi Tony Stark yaitu Happy Hogan dengan terpaksa menghalau para fans dari Iron Man yang tidak bisa dikendalikan. Sesampainya di mobil, Tony lalu mendapatkan panggilan untuk menghadiri sebuah pertemuan di Washington DC, yaitu rapat senat atau sidang yang akan membahas mengenai persenjataan yang dimiliki oleh Tony. Keesokan harinya, Stark akhirnya bersedia untuk mengikuti rapat senat tersebut yang dipimpin oleh Senator Stern. Stern meminta Tony agar mau menyerahkan senjatanya kepada pemerintah. Namun Tony membantah kalau Iron Man bukanlah senjata, melainkan sebuah armor besi yang memang dia kenakan dan telah menyatu dengan dirinya. Itu artinya jika dia menyerahkannya kepada pemerintah berarti sama saja dengan menyerahkan dirinya sendiri. Dalam sidang tersebut, CEO Hammer Industries yaitu Justin Hammer juga angkat bicara yang menganggap bahwa Iron Man sebenarnya adalah ancaman yang tidak akan bisa diperkirakan jika Tony Stark tetap memilikinya. Itulah alasannya kenapa Tony harus menyerahkan armor Iron Man-nya tersebut. Tidak lama setelahnya, Letnan Kolonel James Root hadir di ruangan sidang tersebut dan tentu saja mengejutkan Tony Stark. Look, it's me. I'm here. Deal with it. Let's move on. Dalam kesaksiannya, Rudy diminta untuk membacakan satu buah paragraf yang telah diberikan oleh pihak pemerintah yang tidak dapat ditolak oleh Rudy. Atas desakan dari Stearns, Rudy akhirnya mengalah dan membacakan catatan yang telah dipegangnya itu, yang juga membenarkan kalau Iron Man merupakan ancaman potensial terhadap keamanan negara dan akan terjadi konflik kepentingan pribadi Tony Stark. Namun, Rudy tetap menambahkan pemikirannya sendiri yang mengatakan bahwa sebenarnya Iron Man juga memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada potensi risikonya. Pidato improvisasinya tersebut kemudian dipotong dan dihentikan oleh Senator Stern.
Karena muak, Tony lalu meretas layar TV di ruangan tersebut sambil menampilkan rekaman video uji coba robot yang telah dilakukan oleh negara lain yang selalu berakhir gagal. Tony juga berusaha meyakinkan bahwa Hammer Industries sebenarnya telah ketinggalan 20 tahun dari negara lain dan 5-10 tahun ke depan tidak akan ada yang bisa membuat teknologi yang sama dengan buatannya. Setelah menolak permintaan dari Senator Stern, Tony meninggalkan ruangan dengan kesal. We're adjourned for the day. Okay. You've been a delight. Di tempat lain di Moskow, ternyata Ivan Vanko akhirnya berhasil merampungkan pembuatan senjatanya berupa cambuk listrik yang bisa membelah apa saja. Inilah Armor Whiplash Mark I. Di Malibu, California, di rumah Tony Stark, dengan bantuan Jarvis, Tony akhirnya menyadari jika inti palladium yang menghidupkan arc reaktor dan telah menyelamatkan nyawanya rupanya di satu sisi malah meracuni dirinya. Parahnya lagi, arc reaktor akan semakin cepat menyebarkan racun tersebut jika dia menggunakan Iron Man. Inti palladium itu juga akan semakin lama semakin cepat habis pemakaiannya. Belum selesai Tony berkomunikasi dengan Jarvis, Pepper Potts akhirnya datang dan mengabarkan jika Stark Industries sedang kacau balau, di mana mereka telah menaikkan beberapa kontrak bersama dengan beberapa perusahaan, namun Tony malah tidak fokus menjalankan Stark Industries. Menanggapi hal tersebut dan menganggap usianya sudah tidak lama lagi, maka Tony memutuskan untuk mengangkat Pepper Potts sebagai CEO Stark Industries. Mendengar keputusan tersebut, Pepper Potts tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Tony Stark. Kembali di Moskow, Ivan Vanko akhirnya berhasil mendapatkan visa palsu dan menyamar sebagai Boris Turgenov. Dia lalu terbang ke Monaco dan menyamar sebagai kru Grand Prix de Monaco Historic. Di kediamannya, Tony Stark yang sedang berlatih tinju bersama dengan Happy Hogan didatangi oleh Pepper Potts yang datang bersama dengan salah seorang staf hukum yang bernama Natalie Rochman. Melihat Natalie, Tony terkesima dan menyampaikan kepada Potts bahwa dia ingin Natalie menjadi asisten pribadinya. Awalnya, Pepper Potts menolak keinginan Tony Stark tersebut karena khawatir Tony akan melecehkannya, apalagi Potts ini adalah kekasih Tony. Keesokan harinya, Tony dan Potts menuju ke Monaco untuk menghadiri sebuah acara di mana Natalie telah menunggunya di sana. Di tempat tersebut juga ada Justin Hammer bersama dengan reporter Christine Everhart yang berniat untuk mewawancarai CEO Stark Industries yang baru, yaitu Pepper Potts. Karena merasa kurang enak badan, Tony lalu ke toilet dan mengetahui bahwa rupanya racun dalam tubuhnya telah menyebar 53%. Mengetahui sebentar lagi dirinya akan tewas, Tony lalu berbuat apa saja dengan sesuka hatinya. Bahkan dia ingin terjun langsung mengendarai mobil balap milik Stark Industries di arena Grand Prix de Monaco yang membuat Pepper Potts dan Natalie keheranan dengan sikap bosnya tersebut. Race pun akhirnya dimulai dan Tony Stark memacu kecepatan mobil balap Formula One di atas lintasan. Ivan Vanko yang menyamar sebagai kru tiba-tiba masuk ke dalam arena untuk mengacaukan balapan. Dengan teknologi terbarunya yaitu Whiplash Mark I, dia menghancurkan satu persatu mobil yang lewat di hadapannya dan menunggu Tony Stark yang menjadi sasaran utamanya. Ivan pun berhasil mengempaskan mobil yang dikendarai oleh Tony. Menyadari bosnya dalam bahaya, Pepper Potts dan Happy Hogan nekat masuk ke lintasan untuk menyerahkan armor Iron Man kepada Tony. Sementara Ivan mulai menyerang Tony dengan cambuk listriknya. Di saat yang tepat, Happy datang dan menabrak Ivan. Sementara Pepper Potts dengan segera menyerahkan koper yang berisi armor Iron Man kepada Tony. Tony pun menggunakan armor tersebut lalu menghajar Ivan, yang mana rupanya senjata milik Ivan Vanko mampu merobek-robek armor Iron Man milik Tony. Namun Tony terus berusaha dan akhirnya berhasil melumpuhkan serta mengambil arc reaktor milik Ivan. Ivan pun akhirnya ditangkap oleh pihak keamanan sambil berteriak kepada Tony bahwa Tony telah kalah. Bermaksud menggali informasi lebih, Tony lalu menemui Ivan di penjara sambil mengatakan bahwa Ivan memang telah berhasil membuat sebuah arc reaktor sama seperti yang dia miliki. Namun, ada yang kurang karena dia tidak menggandakan rotasinya dan hanya berfokus kepada energi repulsor melalui saluran plasma terionisasi. Meskipun demikian, sebenarnya Ivan bisa kaya jika ingin menjual arc reaktor ciptaannya tersebut kepada negara-negara kaya. Namun, Tony heran kenapa Ivan tidak melakukannya. Ivan malah menyebut Tony seseorang dari keluarga pencuri dan
dan pembunuh karena dia merasa bahwa arc reaktor yang dimiliki oleh Tony adalah hasil kerja dari ayahnya yaitu Anton Vanko. Rupanya, Ivan juga mengetahui jika palladium yang ada di dada Tony akan membunuhnya secara perlahan. Di pesawat, Tony dan Pepper Potts menyaksikan wawancara Senator Stern yang mengatakan jika Iron Man yang dibuat oleh Tony Stark tidak akan ada yang bisa menciptakannya dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Namun anggapan tersebut rupanya keliru karena di Monaco, seseorang telah berhasil menciptakan senjata yang sama dengan milik Iron Man. Di penjara, Ivan rupanya mendapatkan bantuan untuk melarikan diri. Orang yang membantunya lalu melakukan sabotase dengan memasukkan narapidana yang mirip dengan Ivan, kemudian meledakkan ruangan penjara tersebut hingga orang yang mirip dengan Ivan itu tewas, sehingga Ivan akan dinyatakan telah tewas. Ivan tentu saja berhasil kabur dari penjara tersebut, lalu dibawa ke sebuah tempat rahasia yang rupanya orang yang telah membantunya adalah Justin Hammer yang menginginkan Ivan untuk menjadi mitra bisnisnya dengan menciptakan robot yang sama dengan Iron Man untuk dijual kepada pemerintah. Justin Hammer sendiri terpikat kepada Ivan dan keberhasilannya yang telah menciptakan arc reaktor yang sama dengan milik Tony. Di tempat lain, Tony Stark mencari tahu tentang asal-usul dari ayah Ivan yaitu Anton, yang rupanya merupakan ilmuwan dari Soviet yang pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1963, lalu bermitra dengan ayahnya, Howard, dan bersama-sama menciptakan arc reaktor pertama. Rupanya, saat itu, Anton malah menjual desainnya ke pasar gelap, sehingga Howard mendeportasi Anton Vanko dan anaknya, Ivan, dihukum karena menjual senjata plutonium era Soviet kepada Pakistan dan mendekam 15 tahun di penjara Kopisk. Tidak lama setelahnya, Rhodey datang menyampaikan kepada Tony bahwa dia sudah tidak lagi bisa menghalau keinginan pemerintah yang ingin menghancurkan kediaman Tony Stark dan mengambil paksa armor Iron Man. Pada saat itu, rupanya Tony Stark sedang tidak sehat dan hanya meminta tolong kepada Rhodey untuk memasang palladium yang baru ke arc reaktornya. Di New York, di markas Hammer Industries, Justin Hammer mulai memperkenalkan tempat kerjanya kepada Ivan, di mana Ivan akhirnya menunjukkan kehebatannya dalam meretas aplikasi sistem. Justin Hammer berharap banyak kepada Ivan agar dirinya bisa ditempatkan di Pentagon 25 tahun ke depan. Selain itu, jika teknologi robotnya telah selesai, maka Iron Man hanya akan menjadi barang antik. Di tempat lain, Tony Stark yang sudah mulai kehilangan kepercayaan dirinya karena racunnya yang telah hampir menyebar ke seluruh tubuh, lalu bertanya kepada asisten barunya yaitu Natalie tentang apa yang harus dia lakukan untuk perayaan ulang tahunnya yang terakhir kali dalam hidupnya. I'll do whatever I want to do with whoever I wanted to do it. Natalie lalu mengatakan bahwa lakukan apapun yang kau mau dan dengan siapapun yang kau inginkan. Mendengarkan hal tersebut, Tony lalu melakukan hal-hal gila pada perayaan ulang tahunnya dengan mengundang rekan-rekannya berpesta sambil mabuk-mabukan dan berjoget menggunakan armor Iron Man Mark IV. Just like that. Sementara Rhodey yang terus didesak oleh Senator Stern akhirnya berjanji akan mengambil Iron Man dalam waktu 24 jam. Sehingga Senator Stern tidak perlu lagi menghancurkan kediaman Tony dan mengambil paksa Iron Man. Tony sendiri semakin bertambah kacau dengan memamerkan kekuatannya sembarangan. Melihat hal tersebut, Rhodey lalu mengenakan armor Iron Man Mark II dan menemui Tony Stark untuk menghentikan aksi gilanya. Get out. Karena menolak, akhirnya Tony dan Rhodey pun terlibat perseteruan hingga menghancurkan sebagian gedung di kediaman Tony. Setelah pertarungan singkat mereka di mana Tony tidak berdaya, Rhodey pun pergi membawa armor Iron Man yang digunakannya pada saat itu menuju ke Edward Air Force. Semua orang terkesima dengan armor Iron Man yang digunakan oleh Colonel Rhodes. Sementara di tempat lain, Tony Stark yang masih menggunakan armor Iron Man-nya bersantai di Randy's Donuts untuk menikmati detik-detik terakhir kehidupannya. Tiba-tiba, Nick Fury datang menghampirinya dan berniat untuk memberikannya jalan keluar tentang masalah yang dihadapinya. Tidak disangka, ternyata asisten baru yang bernama Natalie Rushman adalah salah satu agen dari S.H.I.E.L.D. yang bernama asli Natasha Romanoff, atau yang akan kita panggil dalam MCU sebagai Black Widow, yang ditugaskan untuk memeriksa keadaan Tony Stark pada saat dia sakit. Natasha lalu menyuntikkan lithium dioksida ke tubuh Tony agar ruam yang timbul akibat racun palladium bisa menghilang, namun tidak serta-merta bisa menghilangkan racun di tubuh Tony. Nick Fury lalu memberikan sebuah motivasi kepada Tony untuk tetap semangat menjalani kehidupannya, bahwa sebenarnya dia belum mencoba semua hal yang seharusnya dia lakukan dan masih terus harus mencoba.
Di Hammer Industries, Justin Hammer memprotes hasil kerja sementara dari Ivan karena merasa armor yang dibuat oleh Ivan itu tidak bisa digunakan oleh manusia. Ivan lalu meyakinkan Justin bahwa sebenarnya drone lebih baik daripada manusia yang hanya akan membuat masalah. Justin Hammer pun setuju dengan persyaratan agar drone-drone atau robot-robot ciptaannya tersebut bisa memikat pemerintah di acara Stark Expo nantinya. Sementara itu, di Edward Air Force, Rhodey diperintahkan agar armor Iron Man yang dibawanya bisa dipersenjatai oleh Justin Hammer, lalu ditampilkan di Stark Expo. Rhodey menolaknya, namun apa daya, dia hanyalah seorang bawahan dan terpaksa mengikuti keinginan atasannya tersebut. Sementara Nick Fury meyakinkan Tony Stark bahwa ayahnya, Howard Stark, pernah berkata bahwa dia telah menggantungkan harapan Stark Industries kepada anaknya, Tony Stark, untuk menyempurnakan apa yang telah dia mulai. Tony pada waktu itu merasa bahwa arc reaktor ciptaannya itu telah sempurna, dan dia merasa bahwa ayahnya tidak pernah memberikan petunjuk kepadanya tentang ilmu pengetahuan yang dimaksud oleh Nick Fury. Fury lalu menegaskan teknologi ciptaannya belumlah sempurna, dan satu hal yang terpenting adalah Howard Stark ternyata merupakan salah satu pendiri S.H.I.E.L.D. Makanya dia merasa berkewajiban untuk menjaga Tony Stark dan mengirim agen Coulson untuk memastikan Tony tidak meninggalkan kediamannya dan seluruh kontak dengan dunia luar akan dimatikan. Nick Fury juga memberikan sebuah kotak peti peninggalan Howard Stark yang harus diberikan kepada anaknya, Tony Stark, ketika Tony telah siap. Kembali ke markas Edward Air Force, di mana armor Iron Man Mark II yang dibawa oleh Rhodey bersiap untuk dipersenjatai oleh Justin Hammer. Namun sebelum Hammer melakukannya, terlebih dahulu Rhodey mengamankan arc reaktornya agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Claridge high-tech semi-automatic 9mm pistol. Hammer pun memberikan salah satu senjata terbaiknya untuk dipasangkan di armor Iron Man Mark II. Sementara itu, Tony akhirnya membuka properti milik ayahnya, Howard Stark, yang diberikan oleh Nick Fury sebelumnya. Ternyata isinya adalah petunjuk pembuatan arc reaktor TFTR-1 yang diciptakan oleh Anton Vanko dan Howard Stark. Juga terdapat sebuah koran The Dallas Record yang memberitakan deportasi Anton Vanko, dan yang menjadi perhatian Tony adalah sebuah catatan dan video disc yang kemudian diputar oleh Tony, di mana isinya adalah rekaman pribadi ayahnya yang mempresentasikan diorama Stark Expo pada tahun 1974. Pada saat itu, Tony masih kecil dan sering mengganggu ayahnya. Tony yang merasa belum mendapatkan sesuatu dari properti ayahnya kemudian terfokus ke layar TV ketika ayahnya mulai menyapa Tony bahwa sebenarnya Tony masih terlalu muda untuk mengerti pada saat itu. Makanya film ini disimpan untuknya ketika dia siap nanti. Tony, you're too young to understand this right now, so I thought I would put it. Diorama yang ditunjukkan oleh ayahnya sebenarnya dibangun untuk Tony di masa depan, di mana Tony akan sadar bahwa diorama ini akan mewakili dari sekian banyak penemuan orang-orang yang merupakan karya dari Howard Stark. Diorama ini adalah kunci ke masa depan, dan jika Tony bisa menemukannya, maka dia akan mengubah dunia. Sebagai kalimat penutup, dalam video tersebut, Howard mengatakan bahwa sebenarnya penemuan terbesar Howard Stark adalah anaknya, yaitu Tony Stark. Mendengarkan hal tersebut, Tony pun pergi ke Stark Industries untuk mengambil diorama milik ayahnya yang disimpan di sana. Lalu, dia membawanya menuju ke kediamannya untuk dirubah oleh Jarvis ke dalam bentuk digital, agar Tony bisa memanipulasi proyeksinya. Rupanya, diorama yang berbentuk digital itu membentuk sebuah unsur baru, dan setelah Tony menghilangkan jalan, semak, dan pepohonan, akhirnya dia melihat bahwa unsur tersebut adalah struktur proton dan neutron yang menggunakan pavilion sebagai rangka, dan akhirnya Tony pun tersenyum dengan warisan ayahnya tersebut, karena elemen barunya itu diyakini bisa menggantikan palladium yang telah meracuni dirinya. Dengan penuh semangat, Tony lalu mulai membuat arc reaktor barunya menggunakan elemen peninggalan ayahnya, dan tiba-tiba agen Phil Coulson datang dan berpamitan kepada Tony karena dia dipindahkan oleh Fury ke New Mexico untuk menyelidiki sebuah tugas rahasia yang tidak kalah pentingnya. What's this doing here? That's it. Perfectly level. Tony pun berhasil membuat arc reaktor yang baru berbentuk segitiga dan akhirnya bisa menggantikan arc reaktor lama yang menggunakan palladium yang telah meracuni dirinya itu. Di tempat lain, Justin Hammer memperingatkan Ivan untuk segera menyelesaikan tugasnya untuk dipamerkan di Stark Expo. Rupanya, Ivan malah mengkhianati Justin Hammer dengan membuat senjata yang sama yang dia gunakan sebelumnya, namun dengan model yang lebih besar, dan itu adalah Whiplash Mark II. Because that's how I feel.
We had a contract. Muak dengan jawaban Ivan, Hammer pun pergi menemuinya dan mengambil semua barang-barang yang telah diberikan kepada Ivan, lalu mengurungnya di sebuah ruangan dengan dijaga oleh 2 pengawal andalannya. Namun setelah Hammer pergi, Ivan membunuh kedua pengawal tersebut dan menghubungi Tony sambil mengabarkan kalau dia telah berhasil membuat arc reaktor yang lebih baik sesuai dengan saran yang diberikan oleh Tony sebelumnya. Ivan juga mengancam akan membalas apa yang telah dilakukan oleh keluarga Stark kepada keluarganya selama 40 tahun ini, yang akan dibalas oleh Ivan hanya dalam waktu 40 menit saja. Karena merasa Ivan masih hidup, Tony pun melacak keberadaannya yang rupanya berada di Hammer Industries milik Justin Hammer. Tony pun akhirnya mengetahui kedok dari Justin Hammer tersebut. Dia lalu memasang arc reaktor yang baru ke dalam tubuhnya tanpa proses tes terlebih dahulu dan langsung menggunakannya. Stark Expo pun akhirnya dimulai, di mana Justin Hammer mulai memamerkan teknologi buatan Ivan yang adalah drone militer terbarunya yang dikapteni oleh Kolonel Rhodes alias Rudy. Nantinya inilah yang akan menjadi wajah baru militer Amerika yang akan menggantikan personil Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Marinir. Tidak lama kemudian, Tony Stark pun datang sambil mengatakan kepada Rudy bahwa semua pengunjung dalam ancaman bahaya karena Ivan bekerja sama dengan Justin Hammer untuk merencanakan sesuatu terhadap Stark Expo. Akhirnya, Ivan pun menjalankan rencananya dengan melakukan sabotase dan bisa mengakses semua piranti lunak dari drone militer Hammer, termasuk armor Iron Man Mark II yang digunakan oleh Rudy. Menyadari semua pengunjung dalam keadaan bahaya, Tony lalu memancing semua drone militer untuk mengejarnya agar menjauh dari Stark Expo. Sementara Justin Hammer menuju ke ruang operator lalu disusul oleh Pepper Potts dan Natasha Romanoff yang kemudian meminta Hammer untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Natasha juga memaksa Hammer untuk mengungkap dalang dari semua yang telah terjadi, dan dia adalah Ivan Vanko. Mengetahui hal tersebut, Natasha bersama dengan Happy menuju ke tempat Ivan Vanko berada. Setibanya di sana, Natasha menghabisi satu persatu anak buah Justin Hammer. Namun sayangnya, Ivan sudah pergi. Sementara itu, Tony Stark dengan armor Iron Man Mark VI melumpuhkan satu persatu drone militer Hammer yang mengejarnya. Dia juga mencoba untuk melumpuhkan armor Iron Man Mark II yang digunakan oleh Rudy yang telah di-upgrade dan kita kenal sebagai War Machine Mark I. Tony, watch it. War Machine ini ternyata malah membuat Tony Stark kewalahan. Beruntung Natasha Romanoff menguasai komputer milik Ivan, kemudian mematikan kendali jarak jauh War Machine yang digunakan oleh Rudy. Sedikit terjadi drama ketika Natasha keceplosan mengucapkan selamat kepada Tony Stark karena telah berhasil sembuh dari kondisi sekaratnya, yang rupanya kedengaran oleh Pepper Potts yang mulai khawatir kepada Tony Stark, yang ternyata selama ini telah menyembunyikan kondisi kesehatannya kepada dirinya. Belum selesai mereka berdebat, tiba-tiba musuh kembali datang mendekati mereka dan segera membangunkan Rudy agar bisa membantunya menghabisi musuh-musuhnya. Puluhan drone militer Hammer yang datang kemudian dihancurkan oleh Tony menggunakan senjata andalannya yang hanya bisa digunakan sekali saja olehnya. Sementara Pepper Potts berhasil memanggil pihak kepolisian untuk menangkap Justin Hammer. Tidak lama setelah itu, musuh yang lebih kuat pun datang mendekati Tony dan Rudy, yang rupanya dia adalah Ivan Vanko menggunakan armor terbaru ciptaannya yaitu Whiplash Mark II. Semua senjata yang ditembakkan oleh Tony dan Rudy dengan menggunakan armornya rupanya tidak mempan terhadap Whiplash Mark II yang digunakan oleh Ivan. Berbagai upaya dilakukan oleh Tony dan Rudy untuk mengalahkan Ivan, namun selalu berujung gagal. Sialnya lagi, mereka berdua malah terdesak karena Ivan mengikat mereka berdua dengan cambuk listriknya. Wanna be a hero? What? You really use a sidekick. Tony lalu memerintahkan Rudy untuk mengulang apa yang telah dilakukannya di pertempuran mereka berdua di kediaman Tony Stark beberapa waktu yang lalu.
rencana mereka berhasil. Whiplash alias Ivan pun berhasil dilumpuhkan. Namun rupanya belum selesai sampai di situ. Semua drone militer Hammer telah diprogram oleh Ivan untuk meledakkan diri. Tony yang menyadari bahwa Pepper Potts sedang dalam bahaya, dengan cepat akhirnya terbang untuk menyelamatkannya dari ledakan drone militer Hammer yang berada di dekatnya dengan membawa Pepper Potts menuju ke atas gedung. Tony pun akhirnya berterus terang kepada Pepper Potts bahwa dia berterima kasih karena selama ini telah membantunya melewati masa-masa sulit dan akhirnya memberikan ciuman romantisnya. Namun situasi tersebut terganggu oleh Rhodey yang ternyata lebih dulu berada di rooftop tersebut sambil memperhatikan kemesraan mereka berdua. You should get lost. I was here first. Get a roof. Sekembalinya ke kediamannya, Tony lalu memperhatikan dokumen Avengers Initiative yang sebelumnya diberikan oleh Nick Fury. Ketika ingin membukanya, Fury tiba-tiba muncul dan melarang Tony untuk membacanya karena Natasha Romanoff telah membuat penilaian tersendiri terhadap Tony, di mana Natasha merasa jika Tony memiliki kepribadian negatif dan tidak direkomendasikan untuk masuk ke dalam tim Avengers. Rupanya Nick Fury malah berharap Tony bisa menjadi konsultan untuk S.H.I.E.L.D. Mendengarkan hal tersebut, Tony pun menjadi ragu karena dia yakin S.H.I.E.L.D. tidak akan mampu membayar gajinya sebagai konsultan. Namun masih ada harapan karena Tony akan melakukannya secara gratis asalkan Fury mau mengabulkan keinginannya, yaitu dirinya dan Rhodey akan mendapatkan penghargaan di Washington. Dan tentu saja Fury juga akan menyiapkan presenter yang kemudian diiyakan oleh Nick Fury. Who is of course a national treasure. Keesokan harinya, dengan terpaksa Senator Stern memberikan langsung penghargaan kepada Tony Stark dan James Rhodes atas tindakannya yang luar biasa telah menyelamatkan warga Amerika. Funny how annoying a little prick can be, isn't it? Dalam post-credit scene, agen S.H.I.E.L.D. Phil Coulson melaporkan penemuan palu besar di wilayah gurun di New Mexico, di mana kita semua pasti sudah tahu kalau palu tersebut adalah Mjolnir milik Thor. Nah, sekarang waktunya kita membedah detail-detail menarik yang kita dapatkan dalam film ini. Di awal film kita bisa melihat Ivan dengan pose yang sama dengan Tony pada film pertama Iron Man ketika dia membuat sebuah armor rahasia yang merupakan armor Iron Man Mark I di dalam gua. Scene ketika Ivan membuat armor Whiplash-nya merupakan scene yang sangat mirip dengan yang ada di film pertama tersebut. Lalu kita bisa melihat kakak tua peliharaan Ivan yang sebenarnya ini merupakan ide dari aktornya sendiri, yaitu Mickey Rourke. Lalu band rock 80-an AC/DC juga merupakan bagian penting dari soundtrack Iron Man dan Iron Man kedua, di mana salah satu lagunya diputar ketika Tony mendarat di Stark Expo, yaitu Shoot to the Thrill. Kita juga bisa mendengarkan lagu ini kembali dalam film The Avengers. Masih di Stark Expo, kita bisa melihat penampilan Larry Ellison yang merupakan salah satu pendiri dari Oracle Corporation yang menjadi cameo dalam adegan di belakang panggung ketika Tony menerobos kerumunan untuk pergi ke mobilnya. Dan tentu saja kita juga bisa melihat penampilan cameo Stan Lee, orang yang dikira Tony sebagai Larry King. Lewat film Captain America The Winter Soldier, kita bisa tahu kalau Senator Stern sebenarnya adalah anggota Hydra, grup rahasia menciptakan konflik internasional dengan usahanya untuk menguasai dunia. Makanya tidak heran kalau Senator Stern memimpin sidang Senat untuk membuat Tony Stark menyerahkan armor Iron Man kepada pemerintah Amerika. Lalu ketika Rhodey dipanggil sebagai saksi untuk mendengarkan pendapat dari Senat, dia berbisik kepada Tony, "Ini aku dan aku di sini. Jadi selesaikan dan lanjutkan." So you here? Look, it's me. I'm here. Deal with it. Let's move on. Ini sebenarnya merupakan sebuah meta-referensi untuk Terrence Howard yang memerankan Rhodey dalam film Iron Man pertama. Hingga akhirnya karakter tersebut digantikan perannya oleh Don Cheadle. Alasannya sendiri sebenarnya adalah karena Terrence Howard meminta honor yang lebih besar dan bahkan setara dengan honor yang didapatkan oleh Robert Downey Jr. Hingga akhirnya Marvel memutuskan untuk menggantinya dengan Don Cheadle. Next time, baby. Kita juga bisa melihat penampilan cameo dari Christine Everhart lagi yang sedang menulis sebuah artikel tentang Justin Hammer. Ini adalah karakter yang sama dari film Iron Man pertama yang diperankan oleh Leslie Bibb. Juga ada penampilan cameo dari Elon Musk di pesta koktail di Monaco. Elon Musk sendiri adalah CEO dari SpaceX dan Tesla di kehidupan nyata. Ketika membuat pengganti arc reactor yang akhirnya bisa membuatnya tetap hidup, Tony Stark memeriksa beberapa barang-barang lama ayahnya. Di antara barang-barang milik Howard Stark tersebut adalah komik Captain America lama dari Perang Dunia dan juga ada prototipe perisai atau shield legendaris dari Captain America. Dalam peti properti Howard Stark juga terdapat peta Antartika di mana diyakini kalau Captain America membeku di sana.
Selama diskusi Tony Stark dan Nick Fury di akhir film, terlihat di layar yang menampilkan cuplikan berita dari pertempuran antara Hulk dan tentara Amerika di Universitas Culver, di mana diyakini kalau Tony Stark pada saat itu sedang mengawasi Hulk sebagai manusia super yang baru. Dalam adegan yang sama, sebuah peta ditampilkan dalam beberapa tempat yang disorot di seluruh dunia. Salah satu lokasi yaitu Malibu, yang merupakan rumah dari Tony Stark. Masuk akal jika Malibu muncul di peta aktivitas ini karena mengingat Nick Fury memiliki operasi besar untuk memantau Tony Stark yang melibatkan beberapa agen level tertingginya. Lalu, kedua ada Wakanda, negara rahasia yang diperintah oleh Black Panther yang tidak akan ditampilkan di layar sampai akhirnya diluncurkan Captain America Civil War 2016 yang menjadi debut penampilan Black Panther. Ketiga ada Norwegia, mungkin kota Tønsberg. Secara umum dianggap sebagai kota tertua di Norwegia. Tønsberg sendiri didirikan oleh Harald Fairhair pada abad ke-9. Mereka kemungkinan besar menyadari bahwa Tesseract ditemukan di sana dan mungkin telah menemukan artefak Asgardian lainnya di daerah tersebut selama beberapa dekade. Keempat ada New Mexico yang juga ditandai sebagai sebuah hotspot penting, referensi yang jelas ke situs dampak dari Mjolnir dari film Thor. Kelima ada kota New York yang telah menyaksikan banyak konflik superhero jauh sebelum The Avengers Battle of New York. Pertama di The Incredible Hulk, Green Goliath, dan Abomination bertempur di Harlem yang merupakan hasil akhir dari misi Thaddeus Ross untuk menangkap Bruce Banner yang membuat jenderal secara ilegal membobol server milik S.H.I.E.L.D. Mungkin itulah arti penanda dari New York City di peta. Keenam ada Greenland dan akan muncul sebagai indikator penelusuran Steve Rogers sendiri. Terungkap dalam The First Avenger, Captain America menabrakkan salah satu pesawat Red Skull di lapisan es Greenland pada tahun 1945 dan S.H.I.E.L.D. tidak pernah berhenti mencari lokasi kecelakaan itu. Dan terakhir ada lokasi di Atlantik Tengah yang jelas-jelas dimaksudkan untuk menandai keberadaan MCU dari kerajaan bawah laut Atlantis. Dan ini merupakan referensi kehadiran Namor di Marvel Cinematic Universe. Tapi belum dikonfirmasi. Dalam pengetahuan Marvel, kerajaan kuno Atlantis ini tenggelam di bawah gelombang 10.000 tahun yang lalu dan dipimpin oleh Namor the Submariner. Lalu Nick Fury juga mengungkapkan kalau Howard Stark merupakan salah satu pendiri dari S.H.I.E.L.D. Orang yang memberikan Whiplash tiket ke Monaco Grand Prix juga merupakan salah satu anggota dari The Mandarin dari kelompok teroris The Ten Rings. Pada saat mengeluarkan smartphone miliknya, Tony Stark memilih menu berlogo Senat Amerika. Namun di sekitarnya ada logo-logo institusi lain. Logo-logo ini mulai dari logo S.H.I.E.L.D., logo Stark Expo, dan juga ada logo Illuminati yang diyakini sesuai dengan komik The New Avengers Illuminati. Untuk bahasan yang satu ini sudah pernah kita bahas di beberapa video kita sebelumnya. Pada saat Ivan Vanko selesai membuat armor andalannya, di dinding tertempel sebuah surat kabar di mana terdapat foto Tony Stark dan sahabat ayahnya di film Iron Man pertama, Obadiah Stane. Di dekatnya juga terdapat begitu banyak majalah yang ada di Iron Man pertama, seperti misalnya majalah Forbes dan Time. Lalu, wanita yang memberikan surat panggilan kepada Tony Stark dalam rangka menghadiri rapat Senat merupakan salah satu anggota dari Fantastic Four. Dan itu dia beberapa easter egg dan detail-detail menarik yang kita dapatkan dalam film Iron Man kedua. Kalau ada detail menarik lainnya yang mungkin kalian temukan, silahkan tambahkan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.